Jumpa lagi scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita Bung Meldi Ren. Minggu ini kita diberikan berita duka cita ya meninggalnya Bapak Solihin GP atau Mang Ihin gitu, seorang Sesdalot Bank di zaman Pak Harto ya, dia mengawasi pembangunan-pembangunan di Pak Harto ya. Nah, ini menjadi refleksi bagi kita 10 tahun atau mungkin 20 tahun ya. Dulu juga ada di zamannya Pak SB, Pak Kuntoro ya, juga melakukan pengawasan, tapi ini hal yang berbeda dari Pak eh, Setjalopang ini, Mang Ihin ini. Nah, kita melihat apa eh, konsekuensi atau apa yang bisa kita lihat dari pengawasan pembangunan Indonesia ini supaya dia tepat sasaran sebagai pembangunan dan juga memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Jadi secara internal harus ada orang yang ngawasin yang bisa langsung di bawah presiden dan presiden bisa melihat sebagai mata dia sendiri untuk pengawasan pemilu. Karena kalau dia berputar dari Irjen, kemudian BPK atau BPKP segala macam lembaga-lembaga luar, dia akan eh, kemampuan feedbacknya ya itu akan lebih lama Bung Firdausnya. Jadi gimana nih Bung Firdaus untuk kelemahan yang selama ini untuk pengawasan pembangunan di Indonesia? Iya, Bu Meldi. Jadi kalau kita bicara dalam konteks pembangunan, gitu ya, kemudian pelaksanaan pembangunan, kemudian pengawasan, termasuk tidak hanya pengawasan dalam pelaksanaan program, tapi juga pengawasan terkait ketaatan terhadap peraturan dan penegakan hukum misalnya. Dan kalau kita lihat untuk konteks Indonesia ini masih menjadi persoalan di Indonesia, gitu. Nah, satu yang menjadi dasar kita adalah di dalam banyak negara, di dalam banyak teori organisasi gitu ya, semakin maju sebuah organisasi, semakin berkembang, semakin banyak tantangannya, semakin kompleksnya, gitu ya, apa namanya, baik itu misi visi atau objektifnya, maka mau tidak mau salah satu yang harus diperkuat di awal internal kontrol gitu. Nah, aspek internal kontrol ya seperti yang saya katakan tadi, baik itu dalam level pembangunan, penegakan pengawasan ataupun juga monitoring yang lebih komprehensif. Gitu. Dan dan ini yang menarik ya kalau kita coba kaitkan dengan konfigurasi pemerintahan yang baru ke depan nanti begitu. Ya, kalau nanti misalnya Prabowo Gibran nanti dilantik dan disahkan sebagai Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden gitu ya, kira-kira bagaimana mereka akan meletakkan ini di dalam pemerintahan mereka? Di tengah seliweran akan muncul pos-pos posisi baru kementerian atau pos menteri muda gitu ya. Artinya apa? Dalam satu sisi keinginan untuk mempercepat proses pembangunan, mau tidak mau harus tetap diimbangi dengan mekanisme pengawasan, baik itu dalam ketaatan akan planning, pelaksanaan gitu ya, koordinasi antar instansi dan pemerintahan gitu ya, atau juga pengawasan mekanisme reward and punishment begitu. Dan saya melihat misalnya dari sisi yang ada sekarang, baik itu artinya dari dulu zaman Pak SBY ada UKP 4 begitu ya, kemudian di eranya Jokowi menjadi KSP itu menjadi West Wing-nya begitu ya. Kemudian dari sisi planningnya ada Bappenas, kemudian dari sisi pengawasan ada ya baik itu BPKP gitu ya. Kemudian ada inspektorat di internalnya begitu ya. Tapi kita tetap melihat ada beberapa sisi bolong Bung Eli, terutama dalam sisi koordinasi antar kementerian atau lembaga begitu. Baik itu dalam sisi pengelolaan keuangan ataupun juga perencanaannya. Dan mau tidak mau, yang kalau kita lihat salah satu yang mendasar adalah persoalan ego sektoral gitu ya. Jadi antar kementerian dan lembaga begitu. Dan apakah nanti ini akan menjadi poin-poin isu yang menjadi fokus dalam pemerintahan ke depan nanti, ini yang masih kita tunggu. Karena kalau kita lihat sampai saat ini pemerintahan terutama pemerintahan Prabowo Gibran ya, artinya perencanaannya walaupun nanti belum ditetapkan begitu ya, mereka masih sibuk untuk mengukur dan menakar kira-kira program populis akan dilaksanakan seperti apa misalnya. Program makan siang gratis atau yang lainnya segala macam begitu. Sementara untuk sisi dari kelembaganya sama sekali belum tersentuh atau belum muncul ke permukaan, Bung Meldi. Ya, ini saya kira ada nomenklatur baru yang mungkin Pak Prabowo bisa adopsi untuk menaruh kementerian dari aspek pengawasan ya. Namanya terserah apa gitu ya. Dulu zamannya Sarwono juga ada ya pengawasan, tapi dia ditaruh di aparatur negara gitu. Itu juga pernah terjadi sebelum adanya eh, apa nomenklatur akhirnya itu menjadi aparatur negara. Saya kira pengawasan ini jadi penting karena di pengawasan yang langsung dipegang oleh presiden ini penting, Bung Firdaus, dibandingkan dengan irjen-irjen di bawah kementerian. Jadi kalau dia langsung dipegang oleh presiden, misalnya masalah itu terjadi hari itu dan berapa hari ke depan bisa langsung diperbaiki itu, nggak menjadi suatu masalah yang makin lama nanti makin besar. Dan terutama untuk proyek-proyek yang strategis atau proyek-proyek yang memberikan daya ungkit besar gitu untuk ekonomi segala macam,
presiden bisa secara cepat gitu ya, feedbacknya dia langsung dapat dari orang yang dia percaya di bidang pengawasan, dan posisinya ya sangat-sangat dekat dengan presiden, seperti dekatnya presiden dengan Mensesnek ya, Sekap, dan ada satu lagi yang harus kita bikin eh, untuk pengawasan. Walaupun KSP dulu kemarin melakukan itu, tapi KSP akhirnya menjadi sebuah akrobat politik ya, menjadi juru bicara untuk politik, untuk menangkis-nangkis saja Bung Firdaus. Kalau main volley itu dia cuma loncat, blocking-blocking gitu ya, tapi dia tidak melakukan pengawasan. Nah, saya kira ini ide yang kita harapkan Pak Prabowo bisa ambil untuk pengawasan pemilu, karena perencanaan eksekusi tanpa pengawasan bisa berakibat buruk, Bung Firdaus. Iya, betul gitu. Artinya perencanaan menjadi, ya artinya program, ya pengawasan terutama ya, itu menjadi salah satu poin penting begitu. Dan kalau kita lihat memang, ya pertanyaannya apakah akan membuat nomenklatur baru atau mengoptimalkan unit-unit kelembagaan pemerintahan yang sudah ada, Bu Meri. Contoh kalau kita lihat misalnya Menpan RB ya, Menpan RB kan salah satu nomenklatur kementerian yang secara substansi atau tupoksinya kan lebih banyak mendorong penguatan kelembagaan dari sisi aparatur negara, begitu ya. Tapi di sisi lain gitu ya, apakah juga Menpan RB ini bisa mendorong misalnya peningkatan kinerja tanda kutip gitu ya. Saya belum melihat salah satu yang memberikan hasil yang banyak begitu. Tapi yang bisa kita lihat sekarang adalah bagaimana dalam sisi pengawasan, sisi pelaksanaan perencanaan atau eksekusi pembangunannya, itu yang lebih dipentingkan gitu. Nah, apakah selama ini cukup mengandalkan kepada misalnya master plan yang dibuat oleh Bappenas, kemudian teknis diserahkan pada kementerian lembaga masing-masing begitu ya, atau juga dalam sisi pelaksanaannya kita menemukan hambatan-hambatan, baik dalam sisi ya antar kementerian atau lembaga, sisi horizontalnya atau hambatan yang lain misalnya. Contoh ketika kita mengeksekusi sebuah kebijakan, ternyata aspek tata ruangnya belum mendukung misalnya, atau kebijakan yang lain belum mendukung, atau dari sisi misalnya supporting kelembaganya tidak ada, begitu ya, gitu. Nah, memang mau tidak mau harus dipikirkan bagaimana caranya bisa mengakselerasi dari program-program pemerintah itu bisa lebih cepat, lebih baik, gitu ya. Terutama dalam sisi aspek troubleshooting-nya, gitu. Jadi kalau kita menemukan kendala atau hambatan masih di bawah komando pemerintah, begitu ya, itu bisa diselesaikan dengan cepat, gitu. Nah, selama ini yang banyak memberikan aspek troubleshooting-nya adalah Pak Luhut, Bu Meldi. Ya. Jadi Pak Luhut ini banyak menjadi menteri yang banyak menerabas ya. Kadang-kadang itu melampaui koordinator kementeriannya sendiri begitu. Jadi dengan lugas dengan gaya tentaranya begitu itu bisa mengeksekusi. Ya, satu sisi kita bicara mungkin ya betul dalam konteks diskresi. Tapi di sisi lain diskresi tanpa aturan, tanpa mekanisme yang baik, tanpa misalnya mekanisme akuntabilitas gitu ya, itu akan bisa menjadi benturan kepentingan gitu. Dan benturan kepentingan bisa jadi juga nanti akan melibatkan pihak-pihak yang notabene itu malah menimbulkan apa namanya dugaan cawe-cawe. Contoh misalnya dengan atas dasar ingin mempercepat sebuah proses gitu ya dengan dukungan yang lebih kuat misalnya kita memilih orang yang punya kerabat atau kedekatan dengan kita misalnya atau mempunyai benturan dengan kepentingan dengan kita begitu. Walaupun kita katakan sekali lagi, oh ya ini kan diskresi saya begitu ya. Tapi diskresi tanpa aturan yang jelas, tanpa mekanisme koreksi atau uji yang kuat gitu ya, maka akan bisa menjadi pelanggaran peraturan begitu. Nah, hal ini yang seharusnya menjadi salah satu concern pemerintahan yang baru nanti gitu ya. Jadi kalau kita bicara dalam sisi internal kontrol gitu ya, di eranya Pak Jokowi terjadi pelemahan internal kontrol. Dalam artian apa? Internal kontrol yang dibuat itu tidak cukup kuat mengimbangi kemajuan perubahan gitu ya, modus-modus baru atau cara-cara baru dalam penyimpangan atau ya dalam konteks melanggar peraturan atau benturan-benturan kepentingan begitu. Jadi bukan bukan apa ya artinya internal kontrol kita selalu tertinggal begitu dan di era Pak Jokowi internal kontrol kita semakin ketinggalan begitu. Walaupun dari sisi lain kita katakan ya yaitu mungkin dari sisi konsekuensi dari bahwa yang diskresi itu jauh lebih dikedepankan daripada mekanisme akuntabilitasnya gitu. Nah, tinggal bagaimana menjawab ini gitu. Dan saya tidak tahu gitu ya apakah nanti memang akan disiapkan sebuah nomenklatur yang khusus gitu, kelembagaan yang khusus gitu ya dengan kewenangan yang khusus gitu ya di dalam rangka membangun semacam baik itu koordinasi atau pengawasan terutama dari sisi kelembagaannya gitu. Dan kalau iya itu sangat bagus gitu bisa menjadi sebuah opportunity gitu ya walaupun nanti bisa ditempatkan di kementerian lain atau lembaga yang sudah ada Bung Yadi. Ada sebuah contoh yang di tingkat eh, DKI misalnya, dulu ada Gubernur Ahok, Bung Firdaus, yang apa, intens atau dia warna pengawasannya tinggi nih, ya kan? Dia bisa mengawaskan. Dia sekarang kan pengawasan bisa juga menggunakan platform teknologi ya, digital gitu. Saya kira ini juga
kita bisa tiru dengan gaya-gayanya Ahok gitu, walaupun karena Indonesia ini besar ya, memang butuh satu kementerian saya kira, agar ini secara digital platform gitu dia bisa melakukan pengawasan di mana-mana dan masyarakat juga punya ruang untuk di situ ya. Nah, gaya-gaya Ahok ini saya kira harus dilakukan juga ya. Kan kalau gayanya Pak Jokowi itu kan gaya-gaya eksekusi peresmian Bung Firdaus ya, atau seremoni peresmian. Kalau Ahok kan gaya-gaya orang yang salah-salah kan, yang salah-salah disikat-sikat gitu ya. Nah, saya kira warna itu harus imbang juga di Pak Prabowo nantinya. Ada seremoni-seremoni untuk eksekusi sebuah program, ada juga ketika itu diawasi. Jadi ada temuan-temuan yang juga harus dikeluarkan dan itu diadopsi dari gayanya Ahok, Bung Firdaus. Iya, betul. Memang kalau kita lihat kombinasi Prabowo Gibran ya gitu ya, kemudian dengan opportunity yang ada, kemajuan teknologi. Bagaimana mengoptimalkan sarana teknologi dalam konteks pengawasan? Entah itu semacam mekanisme pengaduan online, mekanisme monitoring online gitu berbasis teknologi misalnya. Jadi semacam e-monitoring lah, e-monef lah atau apa ya? Atau e-reporting misalnya. Saya pikir ini juga bisa ditambahkan kalau kita lihat, karena kalau kita bicara program kerja ya dalam tawaran Prabowo Gibran kayaknya ini tidak ada seingat saya begitu ya, semacam mekanisme monitoring di internal atau memperkuat pengawasan gitu. Artinya kalau kita lihat itu sebagai sebuah yang strategis yang diperlukan, itu bisa ditambahkan. Dan yang kedua adalah melihat misalnya bagi peran Bung Meldi ya. Jadi kalau kita coba mengambil ilustrasi kesigapan Jokowi atau gaya seludukannya Ahok misalnya, ini tidak akan bisa dijalankan oleh Prabowo gitu. Karena apa? Karena Prabowo sudah terbatas dalam usia. Nah, kira-kira hal ini bisa dijalankan oleh Gibran misalnya gitu ya. Nah, pertanyaannya bagaimana nanti pembagian perannya antara presiden dan wakil presiden? Apakah seorang misalnya sekondannya wapresnya memberikan apa ya, diberikan kewenangan yang cukup begitu ya, termasuk juga mekanisme untuk eksekusinya begitu. Karena kalau tidak begitu, maka akan lebih banyak nanti monitornya dari atas meja, di belakang layar untuk melihat gitu. Sementara eksekusi di lapangannya itu yang kadang-kadang lebih dibutuhkan begitu ya. Jadi memang kalau di bayangan saya bagaimana nanti mengkombinasikan satu dalam konteks lobby penekatan ala Jokowi gitu ya, plus dengan gebrakan semacam mekanisme punishment dan reward yang dilakukan oleh caranya Ahok gitu ya, itu yang bisa kita terapkan untuk pemerintahan yang sekarang begitu. Ya, tapi sekali lagi, apakah nanti akan menjadi sebuah program atau menjadi sebuah pilihan-pilihan, ya saya tidak tahu begitu. Karena sekali lagi, nanti juga tergantung dalam perimbangan politik, Bu Meldi. Pilihan-pilihan kementerian lembaga atau kira-kira siapa untuk siapa dalam rangka 5 tahun ke depan misalnya, itu juga bisa menjadi salah satu indikator atau pembatas di dalam mengembangkan instrumen-instrumen kelembagaan atau aspek pengawasan, Bu Meldi. Karena sekali lagi, pengawasan selalu dianggap sesuatu yang menyulitkan, sesuatu yang cenderung menimbulkan kesalahan dan merugikan pihak-pihak tertentu, Bung Meldi. Oke, terima kasih Bung Firdaus. Iya, sama-sama Bung Meldi. Terima kasih banyak. Tetap semangat. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.